Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya dari Java Halu Kopi, sedap banget. Kopi pertama pagi hari ini. Kita bahas tentang kenapa saya membuat YouTube channel, YouTuber, dan seterusnya. Banyak nih anak-anak sekarang, anak-anak muda bercita-cita ingin menjadi YouTuber. Jadi kalau ditanya cita-citanya jadi apa? Kalau dulu cita-citanya jadi engineers gitu ya. Jadi apalah ya. Kalau sekarang jadi YouTuber. Kenapa Pak Budi ketawa? Ya begini. Saya melihat ada dua jenis orang membuat channel di YouTube. Yang pertama adalah orang yang sebetulnya di dunia nyata, bukan di dunia YouTube ya, bukan di dunia maya. Dia memiliki knowledge atau skill, kemudian dia ingin menceritakan hal tersebut. Tentu saja menceritakan bisa dengan buat tulisan, buat buku, diwawancara. Nah, sekarang adalah dengan membuat video. Sebenarnya membuat video juga sudah lama ya. Bisa dilakukan, hanya pada zaman dulu itu agak kesulitan ya. Perangkatnya masih mahal, kita harus punya SLR, SLR, terus internetnya harus kenceng, harus punya software untuk edit dan seterusnya. Sekarang dipermudah, pakai handphone aja bisa ya seorang membuat YouTube channel. Kayak saya ini juga dengan hanya memodalkan webcam dan aplikasi OBS saja. Saya nggak pakai edit-editan. Kalau orang-orang pakai edit ya, saya nggak. Sekali-sekali perlu edit kalau videonya korap ya. Jadi atau harus ada hal-hal tentu yang saya edit. Biasanya saya nggak. Terus satu ya. Jadi dia ingin menceritakannya. Kalau saya kasih contoh misalnya, kalau sepak bola misalnya siapa ya? Messi atau Ronaldo, Cristiano Ronaldo gitu ya. Kalau dulu Ronaldo yang dulu ada juga ya Ronaldo. Ronaldo ada banyak nih ya. Atau siapa lagi ya yang jagoan main bola, dia cerita tentang pengalaman dia main bola, teknik dia main bola, ya itu oke. Ada ini kalau di Indonesia ada siapa ya? Kalau yang sekarang saya lagi suka itu Joy Iqbal ya, drums and drum ya. Karena dia pemain drum. Dia memang jagoan main drum, punya ilmunya, punya skillnya, punya ini, dan dia cerita tentang drum. Kadang dia banyak kan sih melakukan wawancara ya, tapi dia kadang juga cerita tentang drumnya. Nah, itu orang yang punya knowledge atau skill, dia cerita tentang dirinya. Mungkin siapa lagi ya? Ya pokoknya gitulah ya. Siapa lagi ya? Contohnya susah. Kemarin saya lihat videonya. Siapa sih namanya? Dia lagi ngundang Martin Fowler ya. Itu di dalam software engineering tuh terkenal. Nah, dia cerita. Orang udah rada tua, dia cerita tentang programming. Dia cerita tentang apa waktu itu? Cerita tentang protokol Paxos, RAF, gitu ya, dia cerita seperti itu. Jadi dia menjelaskan. Nah, yang jenis ini adalah orang-orang yang punya authority di bidangnya, kemudian dia bercerita, gitu ya. Jadi kayak gitu, menurut saya itu tipe yang pertama. Sorry nih, lampu saya mati, baterainya habis. Tipe kedua adalah orang yang sebetulnya hanya pandai bercerita. Jadi dia sebetulnya knowledge-nya dalam bidangnya itu terbatas ya, nggak punya atau terbatas. Jadi dia pembawa berita, messenger aja. Jadi pembawa berita. Itu kalau di dalam TV, acara TV dulu dunia dalam berita kalau zaman saya dulu ya, pembawa acara ya, pembawa berita. Nah itu jenisnya seperti itu. Dia membacakan sesuatu gitu ya. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Zaman saya itu dulu kalau sepak bola tuh yang bawain yang bagus tuh Sambas ya. Namanya Sambas itu sudah meninggal sekarang. Wah, itu kalau Sambas membawakan meliput berita olahraga, dia sendiri bukan pemain olahraga, tapi kalau dia meliputnya top notch. Itu kita seakan-akan berada di lapangannya, main badminton, kayak main bola, kayak kita seakan-akan Sambas. Jadi dia seseorang yang pandai dalam hal menjelaskan sesuatu. Ada juga orang-orang yang hanya baca aja gitu. Tidak terlalu menarik ya, karena dia tidak punya skill dalam hal bercerita. Atau bukan bercerita, ini cara dia menceritakannya nggak menarik ya. Nah tentu saja di belakang itu tuh ada storytellernya, ada orang-orang yang buat narasinya, yang orang-orang yang membuat
tulisannya, ceritanya, yang sehingga nanti dibacakan oleh pembaca beritanya tadi gitu. Ya kayak gitu ya. Nah kalau story-nya nggak bagus, akhirnya apa? Orang-orang ngarang. Makanya membuat konten-konten yang apa ya, yang tujuannya viral segala macam. Saya sebenarnya nggak ngerti ya. Why are you doing that gitu ya? Untuk sekedar apa? Fame and fortune. Jadi populer, terkenal, kemudian dapat duit gitu ya. Dapat duitnya macam-macam. Pengennya sih dapat iklan dari YouTube gitu ya. Karena algoritmanya kalau kita banyak yang view-nya, maka kita mendapatkan bagian dari iklan yang lebih besar gitu ya, dari situnya gitu. Jadi mereka melakukannya bukan karena kecintaan di dalam bidangnya itu yang dia ceritakan, tapi cuma karena pengen terkenal dan pengen banyak duit itu. Yang seperti itu saya tidak tertarik sebetulnya. Tentu saja Anda boleh tertarik ya. Ini kan namanya juga opini atau selera ya. Boleh ada itu ya. Saya tidak gitu. Saya lebih senang orang yang punya authority cerita tentang bidangnya. Nah, itu menarik bagi saya. Karena kalau dulu susah ya. Kalau saya mau tahu ke orang yang itu, saya harus berguru, datang ke dia, ngambil kuliahnya atau dengar ceramahnya, atau melihat, kalau mau lihat misalnya Messi main bola gimana, harus pergi ke sana atau lihat tontonan rekamannya gitu ya. Tapi kalau dia cerita kan bagus juga ya gitu. Sama juga ya dengan musisi juga, dia cerita tentang musiknya, ada cerita tentang itu. Ada juga ya contoh yang kedua tadi, yang dia melakukan riset yang mendalam ya. Dia investigasi gitu ya. Jadi investigasi itu bukan harus yang kriminal ya, tapi melakukan penelitian yang dalam, kemudian dia melaporkannya. Nah yang seperti itu tuh kan banyak ya kalau di dalam National Geographic katakanlah ya. Oh itu videonya bagus-bagus ya, ceritanya bagus-bagus. Karena tim researchnya luar biasa, datanya luar biasa, ceritanya luar biasa, sehingga yang bawakannya juga orangnya luar biasa ya. Itu yang adalah jenis yang kedua, to the extreme, to the highest level quality-nya. Menarik kalau itu. Nah bagi saya itu termasuk yang menarik. Karena kontennya sendiri super bagus. Jadi kalau kontennya super bagus ya, itu bagi saya tetap menarik. Meskipun yang membawakannya itu bukan pakar di bidangnya ya. Jadi sekedar narasi atau orang yang bercerita. Karena banyak orang yang bercerita pun jadi bagus ya, narasinya bagus. Ada juga orang yang pura-pura merasa narasinya bagus ya. Nah yang itu saya tidak terlalu suka juga ya, karena dia lebih menceritakan kepada dirinya daripada kontennya. Karena dia tidak otoritif di bidang itu, maka dia harusnya cerita kepada kontennya. Dia harus keluar dari situ, dia membacakan gitu ya. Dia cerita itu. Kayak orang-orang yang suaranya bagus, dia kan ceritanya bagus. Morgan Freeman tuh suaranya bagus ya. Kalau Attenborough itu dia memang dia jagoan ya di dalam flora and fauna ya. Jadi kalau dia cerita, otoritif banget ya. Nah gitu. Nah itulah sebabnya saya memilih yang pertama, alur yang pertama. Jadi saya cerita tentang apa yang saya ketahui. Maka saya tidak cerita di luar yang tidak saya ketahui. Mungkin ada lah ya, kadang-kadang saya cerita yang komentar sesuatu yang ini, tapi saya umumnya tidak terlalu tertarik komentar-komentar yang kekinian, viral segala macam gitu ya. Kenapa ya? Karena saya nggak authority ya. Saya tidak punya keilmuan, skill tentang topik itu gitu. Jadi saya membatasi diri, tahu diri lah gitu ya. Meskipun banyak orang berkomentar, tiba-tiba muncul komentar ini, komentar itu. Misalnya sekarang ada restoran yang buat iklan ini, komentar semuanya. Terus ada BBM, aplikasi, komentar semuanya. Meskipun bidang aplikasi, kalau aplikasinya masih mungkin lah ya saya komentar. Tapi kalau untuk yang gitu-gitunya enggak. Politik semua orang komentar. Meskipun saya tahu juga politik ya. Ya yang kayak gitu. Jadi saran saya juga ya kepada anda yang ingin mau memulai membuat channel YouTube, ceritakanlah tentang bidang anda. Kenapa gitu? Saya masih mengencourage orang-orang membuat tulisan ya, terutama tulisan sebetulnya. Tapi karena orang Indonesia malas nulis ya, oke lah buat channel YouTube juga nggak apa-apa. Sama aja kan. Yang penting ceritanya tersampaikan gitu. Ceritakanlah sesuatu yang ini di bidang anda ya. Karena selalu saja ada yang menarik. Misalnya orang yang bisa nanam
tanaman yang tangannya apa? Biasanya orang bilang tangannya apa? Hijau atau tangannya apa ya? Yang kalau dia nanam itu selalu tanamannya bagus semua. Nah, dia bisa cerita, kalau nanam ini begini, pengalaman saya nanam ini begini. Menurut saya itu menjadi sesuatu hal yang menarik kan dia authority ya. Meskipun dia bukan authority dalam bidang akademiknya segala macam, tapi dia bisa cerita karena pengalamannya dia seperti itu gitu ya. Nah itu menurut saya masih menarik gitu ya. Karena, gitu ya. Tahu orang yang hobinya makan ya, terus masak. Dia cerita tentang itu, nah itu masih menarik ya. Dia karena memang begitu ya, itu passionnya dia gitu. Tapi kalau yang sekedar cari tadi ya, ya memang kalau ini Pak Budi kok gitu banget sih ya orang yang cari viral-viral. Nggak, menurut saya itu karena itu tidak mendidik ya. Kalau yang tidak mendidik harus dikatakan tidak mendidik. Sekedar untuk entertainment mungkin ya. Meskipun pun saya juga tidak suka karena masih banyak entertainment lain yang lebih mendidik ya. Entertainment yang lain lebih mendidik pun masih tetap banyak yang lucu juga ya. Mendidik dan lucu. Nah itu asik banget tuh. Sambil minum kopi pula. Wah itu asik banget. Pak kebanyakan minum kopi. Iya sih. Jadi nanti message saya nggak sampai Pak setelah minum kopi. Sambil ini juga sebetulnya ingin menularkan budaya ngopi. Ngopi yang sehat ya. Ngopi yang sehat. Kopi biasa. Kopi sama air gitu aja udah ya. Nggak pakai gula ya. Sehat ya. Kopinya juga yang jelas ya, origin ya. Origin. Semua single origin kalau bisa ya. Jadi jelas itu dari mana. Baik lagi kepada Anda yang buat YouTube lah, buatlah kayak itu ya, bidang Anda terus tulus, bukan tulus yang penyanyi ya. Kalau itu nanti hati-hati di jalan katanya, bukan gitu ya. Hati-hati di jalan katanya gitu kan ya. Ini apa sih ya? Enggak maksud saya ya kalau itu ya, kalau semuanya berangkat dari hati gitu ya, akan sampai ke hati pula gitu. Ini cuma sebagai ini ya, lewat gitu ya, sebagai media aja ya. Dan menurut saya banyak hal yang bisa diceritakan dan saya ingin banyak sekali storytellers di Indonesia, pencerita-cerita, pendongeng. Bayangkan saya masih pengen mendengarkan 1000 pendongeng di Indonesia, 1000 storytellers di Indonesia. Nggak banyak-banyak, 1000. Masa dari sekian ratus juta ya, 270 juta orang Indonesia, masa nggak ada 1000 sih? Itu kan 1000 yang Pak Budi sukai, ya benar juga sih. Standarnya Pak Budi ya benar juga sih. Kalau cuma YouTube channel kan banyak Pak, ya. Ya tapi begitulah ya, ya standar saya bukan tinggi, beda. Gitu. Saya akan ngopi dulu lagi. Terus ini ada banyak hal yang harus saya kerjakan. Ini harus update buku-buku tadi ya, buat tulisan-tulisan sedikit-sedikit. Namanya juga berbagi ya, berbagi ilmu. Berbagi ilmu dan berbagi kopi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Ini kalau saya baru beres sakit perut ya, baru perutnya beres lagi nih kemarin atau 2 hari yang lalu ya baru beres. Setelah hampir seminggu sakit perut, jadi nggak bisa ngopi. Menderita banget gitu. Itulah sebabnya kita harus mensyukuri atau menyukuri ya. Ayo bahasa yang benarnya apa? Mensyukuri atau menyukuri kesehatan ya. Banyak-banyaklah berterima kasih ya. Kalau banyak-banyak bersyukur selalu akan diberi kenikmatan yang lebih banyak lagi. Itu teorinya dan prakteknya juga demikian ya. Alhamdulillah bisa minum kopi. Selamat pagi, ngopi dulu ya.